Em, Dulu biasanya saya kalau ke ya Eropa biasanya ya, atau penerbangan saya biasanya dulu itu lewat London. Dan di London itu kan seperti yang kita semua tahu ada bandara internasional yang cukup luas, itu bernama Heathrow. Dan kadang-kadang kalau kemalaman saya tidak jadi turun ke kota karena penerbangan pagi, jadi yang nginap di bandara biasanya itu menunggu pesawat pagi. Dan suatu waktu ya di sebuah ya menjelang pagi saya ya mengamati sesuatu di bandara Heathrow itu, dan pengalaman itu saya tulis di cerpen ini, ya sebuah cerita pendek yang saya beri judul Heathrow. Ya saya bacakan ya cerpen ini. Heathrow. Sekilas, lelaki setengah baya bertubuh gempal itu seperti orang gila. Pakaiannya kusam lagi suram, lusuh dan kotor. Berbulan-bulan tampaknya tak pernah dicuci, apalagi disetrika. Rambutnya terbengkalai menutup jidatnya yang lebar. Kulit mukanya yang putih kemerah-merahan tampak jorok. Ia kuperhatikan bukan karena tak ada objek yang dapat dilihat atau tak ada bacaan menarik untuk menghabiskan sisa malam di airport itu, melainkan keberadaannya sebagai satu jenis manusia di tempat yang tak seharusnya menyebabkanku tak sanggup memalingkan muka. Entah sudah berapa lama ia mengamankan diri dalam ruang di mana aku duduk menunggu pagi. Yang pasti ia sudah berada di sana sebelum aku datang, dan lebih dari 1,5 jam kulihat ia mondar-mandir, muncul dan hilang dengan 4 tas plastik yang selalu ia jinjing. 2 di tangan kiri dan 2 di tangan kanan. Saat kembali duduk di salah satu kursi yang tak jauh dari tempatku bersandar, ia mulai kuamati dengan perhatian lebih serius. Dari apa yang kusaksikan, segala tentangnya begitu murni sehingga tak sanggup menilainya mengada-ada. Kanvasnya kelabu, terlukis jangka waktu yang cukup panjang. Suaranya mendengungkan nada sumbang dari mulut penyanyi tua yang keletihan. Wujudnya nyata seakan-akan diabadikan pengukir ulung yang berusaha menghasilkan karya mutakhir menjelang maut. Gerak-geriknya mengingatkanku pada seekor musang yang ketakutan melihat manusia. Menyimak tatapannya yang liar dan memandang tak leluasa ke segala penjuru, aku berubah menjadi curiga. Adakah orang ini pencuri ataukah buronan yang menyamar? Banyak benar, suaraku meluncur begitu saja mengomentari kertas toilet yang sedang ia gulung. Handukku. Ia menanggapi kata-kataku dengan suara kering yang terkesan kasar dan muka tak berekspresi. Musim dingin masih lama, lanjutnya ringan dan memperlihatkan salah satu tas plastik berisi pakaian bekas yang ia bawa. Aku berusaha mengerti jalan pikirannya, sedangkan hatiku tergerak untuk memberi segenggam koin dalam saku celana. Namun hal itu tak kulakukan karena ia lelaki kulit putih dan mengkhawatirkannya tersinggung. Bukankah dari dulu anak-anak di kampungku taunya semua orang kulit putih itu kaya raya? Lelaki itu mengangkat kepala, bola matanya terpusat pada satu arah. Tak lama kemudian, secepat bajing ia bangkit dari tempat duduknya, menjinjing barang-barang dan melompat memasuki toilet. 20 menit kemudian ia muncul lagi lewat pintu yang sama. Pelan-pelan ia melangkah ke arahku dengan sikap malu-malu. Memandangku, ia berkata, "Mantelmu bagus, anak muda. Tasmu bagus. Sepatumu juga bagus." Matanya mengamatiku. "Kamu punya dasi," ia mengomentari. "Ah, kamu sangat beruntung. Tak ada petugas yang mengejarmu." Aku tak menanggapinya. Dan lelaki tua itu melepas sal lusuh yang melilit lehernya. Ia menarik hembuskan napas kuat yang ia bisa
dan berkata, "Kota London ini sangat keras." Aku tak menanggapi. Wajahnya berubah serius menunggu komentarku. Dan karena tak sabar, ia mengulangi ucapan dengan suara lebih lantang. "London ini sangat keras, iya kan?" Di akar kepalaku tiba-tiba hadir sesosok lelaki tua yang merayap di kaki gedung-gedung mewah. Dengan napas terengah seperti ulat, tak punya pekerjaan dan tak punya tempat tinggal. Seperti kalajengking, tak punya keluarga, tak punya sahabat dan kaum kerabat, tanpa uang untuk menyambung hari dan malam-malam di antara jiwa-jiwa beku diselimuti udara gelap yang dingin. Di mana-mana keras, matanya menatap kosong, berkata seperti seorang ayah yang menghibur putranya yang letih sepulang berjuang dengan hati kecewa. "Saya tidak tahu," jawabku. "Perjalananku masih terlalu pendek untuk menghakimi semua itu." Lelaki itu mulai resah memalingkan muka sebelum berdiri. "Mau kemana?" tanyaku mengikuti. "Saya harus menghindari petugas," bisiknya tanpa melihat mukaku. "Mereka tak suka pada orang miskin semacamku." "Apa maksudmu?" tanyaku, dan ia menjawab, "Airport ini tak didirikan untuk orang sepertiku. Kemanapun pergi saya harus selalu sembunyi. Negeri ini sudah tak lagi membutuhkan orang-orang semacamku. Kamu tahu kan?" Aku mengangguk saja dan menawari rokok. Ia menggeleng. "Saya tidak merokok lagi, harga rokok sangat mahal." "Ambil saja," kataku. "Tidak," tolaknya. "Terima kasih," katanya lagi. "Saya tak mau membiasakan diri, hidupku sudah terlalu sulit. Saya tak ingin menyiksa diri dengan barang-barang yang akan sulit kuperoleh." Lalu ia pergi. Jam 3 pagi aku terjaga dari lamunan setelah diusik suara keras dan kasak kusuk yang hingar-bingar. 3 anak muda yang berbaring di sebelahku berhamburan bagai abu rokok tertiup dari asbak. "Ayo, ayo, ayo, cepat," kata salah seorang yang berbadan besar. "Kita tidak usah terburu-buru, kita bukan penjahat," berkata pemuda lainnya yang berjaket warna mencolok. "Ah, nggak usah ngoceh, jangan bertele-tele. Mereka jalan ke arah sini, ayo cepat." Dari arah berlawanan muncul 2 petugas keamanan dan gelandangan tua yang pernah berbicara denganku. Ketiganya berjalan berdampingan. Karena jarak mereka kian mendekat, dengan tempatku bersandar, aku berusaha menguping apa yang mereka percakapkan. "Sudah sering ku bilang, jangan sekarang dan jangan di sini," saran petugas yang lebih muda bernada menasihati. "Saya mengerti," gelandang itu menanggapi. "Tetapi kalau tidak di sini, Bapak menghendakiku tidur di mana? Saya tak punya tempat tinggal. Saya sudah tidak memiliki siapa-siapa. Bapak tahu bukan, untuk turun ke kota saja ya. Saya akan membutuhkan uang buat biaya transportasi. Ya. Kalaupun Bapak akan memberikanku uang untuk ongkos sekota, lalu kemana pula saya akan pergi? Bapak sendiri tahu kan, ya, di luar sana dingin sekali. Walau kota dibangun sebesar itu dan di tengah-tengah manusia sebanyak itu, siapa yang mau menampungku? Di mana pula ada orang yang mau menerimaku?" Kata-kata gelandangan tua itu kian panjang, sedangkan wajahnya yang pucat terlihat pasrah. Saat yang sama aku berusaha tidur dan menutup telinga. Tetapi entah kenapa hatiku terjaga. Lewat kaca jendela dapat kulihat buih salju jatuh berguguran. Membayang mata tua yang letih itu mengawasi. Juga air muka dan jiwanya yang lelah. Samar-samar terdengar detak sepatu bot menyalak seperti sekawanan yang garang. Angkuh. Frankfurt, 19 Januari 1993. Terima kasih.